Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliani, mahasiswi Stikes Muhammadiyah Ciamis, Program Studi Profesi Nurse. Di sini saya akan membahas mengenai Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau yang sering kita sebut SDKI. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI merupakan suatu organisasi profesi yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika perawat. PPNI sebagai organisasi profesi perawat yang bertanggung jawab secara nasional atas peningkatan profesionalisme perawat dan kualitas penyelenggaraan asuhan keperawatan, maka dianggap perlu untuk menerbitkan panduan berupa Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI agar terciptanya keseragaman terminologi dan menggambarkan ruang lingkup masalah yang diatasi perawat serta memfasilitasi perawat dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu sebagai penegak diagnosis. Standar Diagnosis Keperawatan atau SDKI merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penegakan diagnosis keperawatan dalam rangka memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan etis. Adapun pengertian diagnosis keperawatan itu sendiri yaitu suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Klasifikasi diagnosis keperawatan dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah fisiologis, meliputi respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, kemudian reproduksi dan seksualitas. Klasifikasi selanjutnya yaitu psikologis yang meliputi nyeri dan kenyamanan, integritas ego, serta pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya yaitu perilaku yang meliputi kebersihan diri, serta penyuluhan dan pembelajaran. Kemudian ada relasional yang meliputi interaksi sosial. Kemudian yang terakhir ada lingkungan yang meliputi keamanan dan proteksi. Selanjutnya, jenis diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu diagnosis negatif dan diagnosis positif. Diagnosis negatif menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit atau berisiko mengalami sakit, sehingga menegakkan diagnosis ini mengarahkan pada pemberian intervensi keperawatan yang bersifat penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan. Diagnosis negatif terdiri dari diagnosis aktual dan diagnosis resiko. Diagnosis aktual menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatannya atau proses kesehatannya yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Tanda atau gejala mayor dan minor dapat ditemukan dan divalidasi pada klien. Selanjutnya, diagnosis resiko menggambarkan suatu respon klien terhadap kondisi kesehatannya atau proses kehidupannya yang dapat menyebabkan klien berisiko mengalami masalah kesehatan. Tidak ditemukan tanda atau gejala mayor dan minor pada klien, namun klien memiliki faktor risiko mengalami masalah kesehatan. Jenis diagnosis keperawatan yang kedua adalah diagnosis positif yang menunjukkan bahwa klien dalam kondisi yang sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat atau optimal. Diagnosis keperawatan ini juga disebut sebagai diagnosis promosi kesehatan. Diagnosis promosi kesehatan menggambarkan adanya keinginan klien dan motivasi klien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke tingkat yang lebih baik atau optimal. Selanjutnya yaitu komponen diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan memiliki dua komponen utama, yaitu masalah atau problem dan indikator diagnostik. Masalah atau problem merupakan label diagnosis keperawatan yang menunjukkan inti dari respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya. Selanjutnya yaitu indikator diagnostik yang terdiri dari pertama penyebab atau etiologi yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan status kesehatan. Etiologi terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, fisiologis, biologis atau psikologis. Yang kedua, efek terapi atau tindakan. Yang ketiga, situasional, yaitu lingkungan atau personal. Dan yang keempat, maturasional. Yang kedua yaitu tanda dan gejala. Tanda merupakan data objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan prosedur diagnostik. Sedangkan gejala merupakan data subjektif yang diperoleh dari hasil anamnesis. Tanda atau gejala dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama mayor, yaitu tanda atau gejala yang ditemukan sekitar 80-100% untuk validasi diagnosis. Yang kedua yaitu minor, tanda atau gejala tidak harus ditemukan, namun jika ditemukan dapat mendukung untuk penegakan diagnosis.
Selanjutnya yang ketiga adalah faktor risiko yang merupakan suatu kondisi atau situasi yang dapat meningkatkan kerentanan klien mengalami masalah kesehatan. Selanjutnya yaitu proses penegakan diagnosis keperawatan. Proses penegakan diagnosis atau mendiagnosis merupakan suatu proses yang sistematis yang terdiri dari 3 tahap, yaitu analisa data, identifikasi masalah, dan perumusan diagnosis. Yang pertama, analisa data. Analisa data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, bandingkan data dengan nilai normal. Data-data yang diperoleh dari hasil pengkajian dibandingkan dengan nilai-nilai normal. Dan identifikasi tanda atau gejala yang bermakna. Yang kedua adalah kelompokan data. Tanda atau gejala yang dianggap bermakna dikelompokkan berdasarkan pola kebutuhan dasar. Pengelompokan data dapat dilakukan secara induktif dan deduktif. Secara induktif dengan memilah data sehingga membentuk sebuah pola, sedangkan secara deduktif menggunakan kategori pola, kemudian mengelompokkan data sesuai dengan kategorinya. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Setelah data dianalisis, perawat dan klien bersama-sama mengidentifikasi masalah aktual, potensial, dan atau promosi kesehatan. Pernyataan masalah kesehatan merujuk pada label diagnostik keperawatan. Yang ketiga adalah perumusan diagnosis keperawatan. Perumusan atau penulisan diagnosis disesuaikan dengan jenis diagnosis keperawatan. Terdapat 2 metode dalam penulisan diagnosis. Yang pertama, penulisan 3 bagian yang terdiri dari masalah, penyebab, dan tanda atau gejala. Metode ini digunakan pada diagnosis aktual. Yang kedua adalah penulisan 2 bagian yang digunakan pada diagnosis resiko dan diagnosis promosi kesehatan. Penulisan pada diagnosis resiko terdiri dari masalah dan faktor resiko, kemudian penulisan pada diagnosis promosi kesehatan terdiri dari masalah dan tanda atau gejala. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.